Memang tidak mudah ya Pak ya. Iya. Nah, tentunya salib tiap orang kan yang seperti Bapak sebut tadi kan tidak sama ya. Tidak sama. Nah, tinggal bagaimana menurut saya dia memandang salibnya. Ya. Nah, ketika dia dengan sukarela, saya yakin Pak, kita bisa mencontoh seperti Tuhan Yesus ya. Ya. Begitu salibnya jatuh 3 kali, tapi dia dengan sukarela sampai ke titik terakhir Pak. Nah, kita juga sebagai umatnya, umat yang beriman juga, kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak peduli sebesar berat apapun itu salib. Ya. Dalam hal ini mungkin boleh dibilang kecacatannya ya, boleh seperti itu. Halo sobat-sobat, jumpa lagi dengan kami, dengan Agus Suyanto di sini. Edisi kali ini itu edisi yang istimewa karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Kristus, Paskah. Dan kami juga mengucapkan selamat Paskah bagi pemirsa Sofa Podcast. Nah, mengenai Paskah ini tentu identik dengan kebangkitan. Tentunya ini bukan kebangkitan 2000 tahun yang lalu, tetapi kebangkitan saat ini yang sering dialami oleh kita sebagai manusia. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini, kita tentu mengundang tamu yang istimewa, yaitu Pak Ivan dan Ibu Tina dari Seksi Disabilitas, dan Ibu Tina sebagai bendahara, Pak Ivan sebagai ketua. Selamat datang Pak Ivan, Ibu Tina. Ya, si atas undangannya. Ya. Oke, Pak Ivan. Sekarang di paroki ini kan ada disabilitas. Sekarang apa itu? Seksi disabilitas itu apa tuh? Ya, jadi seksi disabilitas itu satu seksi yang mau menampung, merangkul teman-teman disabilitas. Baik itu disabilitas dari yang intelektual ataupun fisik. Oh, intelektual jadi, maksudnya psikis itu? Ya, betul. Jadi kemampuan intelektualnya ya. Oke. Dan sekedar info untuk saat ini yang terdata di kami. Ya. Untuk umat SFA yang disabilitas intelektual itu ada sekitar 7 orang. Dan fisik itu 9 orang. 9 orang. Dan saya yakin di luar sana masih banyak. Masih banyak. Betul. Dan kami berharap supaya mungkin keluarga yang mempunyai anak ataupun anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, saya berharap supaya bisa bergabung dengan kami untuk merayakan sukacita, memuliakan Tuhan, dan saling bertukar informasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita juga berharap juga ke depannya bisa bekerja sama mungkin dengan seksi-seksi lainnya yang ada di paroki. Seperti itu Pak Agus. Sebenarnya apa yang mendorong munculnya seksi disabilitas ini? Ya, sebetulnya sih saya sebenarnya sudah menjadi seorang volunteer sejak 96 dulu ketika di Jakarta. Oh, volunteer 96. Ya, mungkin boleh bilang sampai saat ini, sampai detik ini. Ya. Nah, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, saya sempat bertanya kepada sekretariat di paroki SFA ini, apakah sudah ada data untuk teman-teman disabilitas? Dan saat itu jawabannya belum ada. Ya, saya sempat, kok belum ada ya? Maksudnya, saya kan berharap lah ya, supaya di paroki kita ini juga ada. Dan terjadi, puji Tuhan, saya diundang, diajak oleh Pak Robertus, dan tentunya waktu itu kebetulan Pak Robertus menjabat sebagai DPP ya. Untuk mengajak saya membantu mengkoordinir seperti itu, dan waktu itu disetujui oleh Romo Dwi juga. Jadi seksi disabilitas ini terbentuk sekitar November 2 tahun yang lalu lah. Oh, 2 tahun lalu. Jadi memang proses ya Pak ya. Jadi tahun yang lalu itu kita mencoba mendata selama setahun.
Nah, tahun berikutnya ya mulai berjalan, tapi ya tentunya tidak, ya kita harap bisa lebih maju lagi ke depannya ya, tapi Iya. semua tentu dengan proses Pak. Tapi Bu- puji Tuhan ada peningkatan dalam jumlah, intinya Iya, seperti itu. Ya, oke, walaupun 2 tahun ini, apa tantangan terbesar nih, Pak Ivan nih, Iya. kayak begitu, untuk menciptakan gereja yang apa namanya inklusif ya, berlaku bagi semua orang. Gitu. Baik, tantangan terbesar itu sebenarnya ya dari diri kita sendiri Pak. Oke. Nah, misalnya program bagus, Ya, tapi ya teman-teman disabilitas yang kita ajak nggak hadir nggak apa, juga percuma. oke, responnya. Betul responnya. Dan Iya, itu iya. juga ketika teman-teman disabilitas hadir, kalau gereja tidak memberikan dukungan juga kan percuma Pak. Iya, Nah iya. puji Tuhan di paroki kita ini sudah mendukung ya 100% lah untuk segala kegiatan dari teman disabilitas Iya. ini Pak. Jadi seperti itu, gitu. Tantangan terbesar itu untuk saat ini ya mencoba bagaimana memberikan warna. Puji Tuhan minggu lalu itu kita mengadakan keluarga yang anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita ajak orang tuanya. Dan kebenaran dari OMK ada salah seorang anak OMK, seorang lulusan psikolog. Oh, Dan dia bagus. bersedia Iya, bagus, untuk bagus. membantu gitu Pak. Nah tapi kan kemarin waktunya perlu 2 tahun ya Pak ya. Perlu 2 tahun. Ternyata ya tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika sudah Roh Kudus mau hadir, pastilah Iya. itu semua bisa tercapai. Nah, respon umat sejauh ini mengenai seksi disabilitas bagaimana? Apakah Tanggapannya ya? tanggapannya? Ya sampai saat ini sih mungkin orang hanya melihat kalau dia tidak ada kebutuhan tentang, kita contoh tentang disabilitas, ya mereka akan biasa-biasa aja. Iya. Jadi sebenarnya saya juga tidak bosan-bosan menyuarakan bahwa disabilitas ini itu juga kita punya bukan suatu slogan lah ya, bisa terjadi kepada siapa saja disabilitas. Nah, oke. Kapan saja, Oke. di mana saja. Ya. Ya, kita tentunya bukan tidak berharap lah ya, tapi kita sebagai umat beriman, ya kita juga dituntut untuk mempunyai kesadaran seperti ini. Nah, salah satu tantangan kita juga bagaimana mensosialisasikan supaya umat juga punya kesadaran bahwa segala rahmat yang diberikan, kondisi itu harus disyukuri, harus diterima. Nah, ini tentunya juga suatu perjuangan lagi Pak. Bagaimana memberikan pencerahan lah ya, kasaran seperti itu. Iya. Oke. Bu Tina nih. Bu, bisa sedikit cerita Bu. Ini Bu Tina, sorry nih, mungkin ada ini ya. Saya lihat ada pakai tongkat. Betul. Gimana Bu? Saya sebenarnya tuh penyandang disable sejak 8 bulan. Sejak umur saya 8 bulan. Kena polio. Oh, karena polio. Kena polio. Oke. Tapi saya memang beruntung ya. Walaupun bagaimana, saya harus bilang beruntung karena orang tua saya itu benar-benar menyadari apa yang harus dia berikan ke saya gitu. Jadi kayak bimbingan untuk kemandirian, perhatian, pengertian. Iya. Jadi saya diberi kesempatan untuk diberi kesadaran, kesempatan, dorongan gitu loh untuk bermain sejak anak-anak nih, bermain sama anak-anak yang biasa, terus keluar rumah dia itu tanpa ada rasa malu ya dari orang tua ya. Bahkan orang tua saya kan memperkenalkan saya, teman-teman, ini loh anakku gitu. Oh, bagus dong kayak begitu. Iya. Iya kan? Iya, memang. Jadi ada satu malah tuh papa saya pernah mengundang orang ya ke rumahnya sambil gendong saya tuh di pangku saya. Terus dia bilang sama teman-teman, ini loh anakku yang sebenarnya dia tuh membawa berkat bagi aku, katanya begitu. Jadi walaupun ya orang-orang teman-teman itu tuh masih bingung gitu ya, mau membawa berkat gitu kan. Nah itu. Ya tapi ya papaku tuh tetap mengatakan gini, ini
walaupun bagaimana anak catat ini itu titipan Tuhan loh, sama seperti anak-anak yang lain gitu. Jadi saya tuh nggak mau menyembunyikan dia gitu loh. Iya. Jadi memang saya didorong untuk keluar bermain gitu. Jadi dari kecil tuh udah bermain sama yang lain. Udah sama tetangga gitu loh, sama anak-anak, sama kakak adik gitu kan. Sama aja permainan gitu loh. Tapi memang selalu diawasi ya. Iya. Takut berkelebihan atau gimana kan. Tapi dia orang tua tuh enggak secara langsung ngawasin kayak gitu, melihat dari jauh aja gitu. Monitor dari jauh. Iya. Tapi ya kepercayaan yang diberikan pada saya itu besar sekali. Jadi saya kecil itu saya udah bilang, satu kali kamu harus pulang pergi sekolah sendiri loh. Waduh. Gitu. Sedangkan itu kan naik angkot ya. Waktu itu masih bemo gitu ya. Iya. Tapi ya walaupun gimana kan harus itu dikuatkan gitu. Iya. Bisa kok. Kamu liatin aja, perhatiin nomor ininya, jalanannya kemana gitu loh. Benar satu hari itu. Saya bilang, kamu hari ini jalan sendiri ya ke sekolah. Saya jalan. Lalu pulang itu saya agak bingung sedikit. Ini kok banyak cabang jalannya ke kiri ke kanan. Ternyata tuh benar saya salah jalan. Tapi ternyata tuh saya kaget tiba-tiba muncul pegawai papa ya. Terus dia bilang, loh kamu tuh salah jalan, bukannya ke sini, mestinya ke sana gitu loh. Dari situ saya tahu deh, saya tuh dilepas, nggak begitu aja dilepas. Iya. Jadi ada yang ngawasin gitu loh. Jadi pegawai papa tuh ngawasin dari diliatin lah gitu, tapi dia nggak munculin diri, jadi cuma ngawasin benar nggak gitu dari jalan. Tapi ya dari situ kan jadi ada keberanian. Betul. Ada keberanian, jadi percaya aja gitu. Pasti ada yang ngasih tahu gitu. Iya. Bu Tina, dalam diri ibu kayak begitu ibu menyadari bahwa saya ada keterbatasan seperti itu. Apakah ibu pernah dalam tanda kutip protes sama Tuhan? Pertanyaannya adalah why me? Mengapa saya? Enggak ya, saya nggak pernah begitu. Malah saya minta tolong. Saya malah bilang, Tuhan kan memberikan saya kehidupan seperti ini. Jadi saya percaya Tuhan pasti menyertai saya. Iya. Jadi walaupun bagaimana tuh, Tuhan nggak akan ninggalin saya lah. Jadi sedikit-sedikit saya berdoa. Jadi misalnya saya ada apa di sekolah, saya sering berdoa gitu ya di kamar sendirian. Loh kok kayak gini gitu kan. Tapi ya selalu percayain aja sama Tuhan. Pokoknya saya nggak tahu lah Tuhan mau bikin apa gitu loh. Saya pasrah aja deh pokoknya, gimana Tuhan deh gimana gitu. Menerima diri, acceptance ya. Dan kebenaran memang kalau saya flashback ya, karena keluarga menerima, terus saya juga kan bisa menerima keadaan yang seperti ini. Dan karena keluarga nggak malu-malu gitu mengatakan yang sebenarnya. Jadi saya juga berani gitu mengatakan sebenarnya. Tapi dengan keterbukaan itu, malah orang itu bukan membuli, tapi dia tuh berempati, mau bisa menolong gitu loh. Menolong misalnya waktu itu SD itu DRP itu naik ya ke lantai 3 gitu. Iya. Memang sulit bagi saya gitu. Iya. Tapi selalu ada teman sahabat saya itu selalu nunggu di bawah tangga. Kalau saya belum datang dia tunggu aja terus gitu. Nah dia tuh, oke, kamu udah datang, mari tas kamu saya yang bawa gitu. Nah saya kan jadi naik ke atas gitu. Jadi
dengan keterbukaan kita malah orang tuh nggak membuli. Saya nggak pernah dibully orang selama ini ya. Belum pernah dibully dan belum pernah dikucilkan juga. Belum. Wish. Enggak, saya enggak. Soalnya kadang-kadang masyarakat kan secara sosial kan ada juga yang memandang itu terhadap disabilitas ini. Benar, teman saya juga pernah ngingetin, Tina kamu tuh kalau ngelihat orang gitu ya, kalau berteman lihat orang. Iya. Nah, terus kebenaran saya tuh senang bergaul ya. Jadi tuh saya apapun yang dia ngomong terserah, kamu mau bilang apa sama saya terserah, pokoknya saya begini gitu. Iya. Kamu mau terima saya boleh, kalau nggak mau terima juga nggak apa-apa gitu. Nggak mau terima, tapi saya tetap berbuat seperti apa yang dalam pikiran saya betul. Iya. Jadi ya seperti itu. Jadi ya kadang-kadang orang, misalnya dulu ya ada orang, misalnya saya ikut dia gitu loh, jalan-jalan, saya diberhentiin di tengah jalan ya. Tengah jalan, saya suruh pulang sendiri. Padahal kalau saya ada yang antar gitu ya, dia ikut, saya antar dia sampai di rumah. Iya. Tapi dari situ dia juga akhirnya pun sadar gitu loh, bahwa itu tuh perbuatan yang nggak baik gitu loh, seperti itu. Iya. Jadi saya nggak mau balas-balasan, biarin aja. Ya kamu mau berbuat itu oke. Tapi saya tetap mau antar kamu sampai ke rumah kalau misalnya saya dijemput atau apa. Iya. Oke, Pak Ivan. Tadi Pak Ivan ada sebut bahwa disabilitas ini ada yang fisik, ada yang psikis. Itu gimana? Maksudnya gimana sih yang psikis tuh? Iya, jadi kalau yang psikis ya boleh bilang tadi yang intelektual lah ya. Intelektual. Nah, itu memang sepertinya makin kesini banyak ya, maksudnya apa ya? Boleh saya bilang lah, kalau yang psikis itu termasuk memang ada hukum-hukumnya sih. Ada aturan di negara kita, ada di undang-undangnya juga ada, Pak. Ada regulasinya. Seperti itu. Jadi yang termasuk itu yang seperti anak yang autis itu, yang dari psikis itu autis, ADHD, ada schizophrenia, terus bipolar. Jadi ya seperti itu yang lebih masuk ke yang psikis lah ya, atau intelektual, atau ada yang juga disebut mental. Seperti itu. Nah, jadi memang ya cukup banyak, Pak. Nah, balik lagi tantangan di paroki kita juga dengan berbagai macam jenjang usia. Ya, dan juga dengan berbagai macam jenis ini, misalnya disable ini gitu. Jadi ya tidak mudah juga ya. Nah, jadi intinya sebenarnya ya balik lagi, saya berharap gitu, dengan kalau keluarga mengumpul mengajak anggota keluarganya, kita kan bisa tahu, Pak, kebutuhannya dalam arti kata kebutuhan imannya ya, terutama kita di gereja. Syukur-syukur kalau ketemu yang kurang lebih sama berkebutuhannya, mereka bisa saling tukar informasi, saling menguatkan, seperti itu, Pak. Dan memang yang seperti saya bilang tadi, yang terdata kan ya belum, baru ya, sedikit ya, Pak ya, mungkin kalau secara persentase, tapi tentunya dalam kelompok kita ini bukan kuantitas yang diharapkan. Ya kita kan berharapnya kan ya kualitinya bisa diinihin lah, bisa bisa ditingkatkan, Pak. Kemampuannya saya juga berharap banyak, Pak, seperti itu. Jadi tentunya makin ke depan dengan berbagai macam jenjang usia ya, Pak ya, memang ya tidak mudah, pasti makin banyak keinginan, kebutuhan kan pasti nggak sama kan, Pak, seperti itu. Jadi tentunya kehadiran kita ini ya saya harapkan supaya bisa membawa kepedulian umat lah, bersama. Iya, seperti itu, Pak. Sebenarnya kalau untuk yang sekarang disabilitasnya lebih banyak yang fisik apa yang mental atau yang psikis itu? Sampai saat ini memang kalau yang hadir, kalau yang ini yang terdata di saya ini yang fisik, Pak. Oh, yang fisik. Fisik biasanya apa aja sih biasanya? Ya kalau saya sebutkan ya, Pak ya, tunanetra,
Oke. tuli mereka disebutnya Iya. tuna Tunarungu. rungu ya dulu ya, tapi mereka sekarang sebut sahabat tuli inginnya. Ada Oh, sahabat tuli. iya. Oh. Terus tuna daksa. Tuna daksa seperti apa? Tuna daksa yang ya seperti yang Citina. Oh, Nah, oke. Terus tuna grahita. Tuna gerita apa tuh? Tuna grahita itu yang seperti ini apa? Down syndrome. Oh, Down syndrome. Seperti itu gitu Pak. Dan memang ya makin sekarang kayaknya peraturan pemerintah juga ya berubah gitu ya. Jadi klasifikasinya karena dengan banyak mungkin udah mulai bisa diklasifikasikan ya. Jadi mulai ada pemisahan-pemisahan juga gitu Pak. Jadi seperti itu. Dan yang memang yang ada juga yang seperti ganda. Ganda itu sudah tidak bisa mungkin melihat dan mendengar. Ada juga yang seperti itu. Oh. Nah, kegiatannya apa nih Pak Ivan kalau di gereja untuk para penderita disabilitas ini? Ya penyandang ya Pak ya. Ya. Nah, jadi teman-teman disabilitas ini saya mencoba ya tentunya dengan didukung oleh teman-teman dari disabilitas juga ya. Itu saya mencoba memisahkan. Jadi yang untuk yang tadi yang intelektual itu karena di kita ini kebanyakan anak-anak. Oh, anak-anak. Anak-anak. Anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kadang kalau kita mau mengadakan acara, ya saya juga berharap nih orang tuanya juga mau hadir. Tentunya yang jadi peran utama kan orang tua. Kalau orang tuanya nggak mau hadir, anaknya gimana bisa diajak? Betul. Nah, tentunya kita juga berharap kalau kita membuat acara, sebenarnya kebutuhannya apa sih? Jangan sampai orang tuanya merasa bosan. Oke. Nah, tentunya ini juga satu tantangan juga ya Pak ya. Iya. Karena ketika ada anak berkebutuhan khusus, mungkin ada anak yang senang main bola. Ada anak yang senang gambar. Ada bagaimana kan ada main musik kayak begitu. Ya misalnya seperti itu ya. Nah jadi ya awal-awal sih ya bingung juga ya. Sedangkan umatnya kan nggak banyak nih Pak. Tapi puji Tuhan kemarin kita coba ya mungkin sedikit pemaksa ya. Orang tuanya ya udah datang, ajak anaknya. Kita bawa anaknya senangnya kegiatan apa? Ya kita coba memfasilitasi. Untuk sementara seperti itu dulu. Jadi mungkin kedepannya kalau bisa apa ya? Ada kemajuan, ya syukur-syukur bisa mengenalkan Tuhan tentunya lebih dalam lagi iman kita ya Pak ya, seperti itu. Jadi sebagai contoh kecil, pernah ada satu umat mempunyai anak yang disebut ADHD. ADHD itu apa ya? ADHD ini anak dengan singkatannya jadi hiperaktif. Iya, hiperaktif. Hiperaktif seperti itu. Oh, itu bagus itu sebenarnya ya. Fokusnya jadi nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Oke. Dan mereka ini disekolahkan di sekolah Kristen. Nah, orang tuanya ini sendiri Katolik. Nah, mereka berharap bagaimana caranya nih kita dari ya umat-umat kita Katolik bisa mengajarkan sesuatu tentang ya iman Katolik, Pak. Nah, itu juga tantangan kita lagi nih, Pak. Cukup besar, Pak. Soalnya anaknya ini kan mungkin termasuk yang tadi hiperaktif ya, tapi dia kan bisa gitu komunikasi secara umum, Pak. Jadi banyak sekali tantangannya ternyata, Pak. Termasuk anak juga yang suka tantrum itu apa tuh? Ya. Itu tergantung. Kalau tantrum itu kan biasanya kan anak kecil ya. Iya. Masih kecil. Nah, tantrum itu kan sebenarnya banyak macamnya. Oh, tantrum tuh banyak macamnya, Bu Tina? Banyak. Nah, jadi mesti dipelajarin tantrum itu kenapa dia bisa tantrum. Penyebabnya itu apa gitu tantrum itu. Ya. Jadi mesti dipelajari lebih dalam supaya kita bisa atasin itu benar gitu loh. Iya. Kadang-kadang tuh ibunya sendiri nggak tahu gitu loh. Dia maunya apa sih gitu. Tapi teriak-teriak terus kan. Iya. Teriak-teriak gitu. Itu ibunya sendiri itu kadang-kadang nggak sabar juga gitu loh. Jadi bukannya memecahkan masalah kan, malah mendorong gitu loh, mendorong dia untuk diam atau ada juga yang suka diikat ya. Karena dia kan nggak bisa ngutarain gitu loh. Tantrum itu sebenarnya bukannya suatu penyakit jiwa ya. Nah, itu sebenarnya tantrum itu biasanya ke anak-anak. Anak-anak itu untuk menunjukkan emosinya itu biasanya dengan tantrum. Dia masih belum bisa mengatakan sesuatu yang ingin dia mauin gitu loh. Iya. Makanya itu dia tantrum lah, satu-satunya jalan untuk
membela diri, tantrum bisa, atau juga untuk menutupi sesuatu yang dia kurang bisa, dia bisa tantrum. Iya. Jadi itu biasanya sih orang tuanya yang harus jeli ya. Orang tua. Kembali lagi kepada faktor orang tua dong ya. Iya, kayak benar. dulu. Betul. Semua orang tua nih, Nah. Ibu Tina bisa sukses kayak begini nggak karena faktor orang tua juga. Betul. Karena memang disupport dari awal ini. Ya. Jadi supaya anak ini nggak minder. Ya kan? Coba kalau orang tuanya Bu Tina nggak support, mungkin Bu Tina jadi orang minder, tapi udah sukses kayak begini. Nah, itu. Ya, memang makanya saya bilang berapa kali itu saya beruntung. Beruntung ya Bu ya. Beruntung banget. Jadi maksudnya ya ada yang mengarahkan gitu Iya. ke sini ke sana dengan segala cara lah bagaimana gitu. Iya. Nggak diem aja. Betul. Ya kayak gitulah, memang peran orang tua itu untuk orang yang disable itu sangat mempengaruhi. Iya. Sebenarnya ada, kalau yang orang yang disable seperti saya, polio atau yang nggak bisa jalan gitu ya, ada satu organisasi internasional itu kalau nggak salah namanya CESIR, itu adanya di dekat Fatmawati, itu dari kerajaan Inggris yang support. Oh, oke. Berarti organisasi nirlaba internasional. Ya, Apa namanya Bu? CESIR gitu. Ada Spellingnya? itulah saya dengarnya cuma begitu ya. Oke. Jadi saya nggak jelas ininya. Oh, Cuma- tapi memang untuk polio. Macam-macam yang nggak bisa, nggak ada tangan, Oh, yang oke. nggak ada kaki, yang pokoknya yang secara fisik tuh dia nggak bisa bergerak, Oh, nggak bisa bergerak tanpa alat bantu. iya. Ya saya cuma tahu itu karena saya pernah datang ke situ dan saya lihat gitu loh. Mereka kebanyakan sebenarnya anak buangan. Nah, oh ini tahu juga. Jadi anak itu tahu, keluarga itu tahu nih anak ini susah gitu loh. Dia juga nggak bisa, nggak tahu bagaimana ngurusnya, dibuanglah ke situ, dibuanglah ke organisasi itu. Semacam kayak panti asuhan gitu Bu? Iya, semacam kayak itu. Tapi itu ada orang tuanya ya. Iya. Ada orang tuanya sengaja gitu buang ke situ kan. Oh. Tapi ada orang tua yang masih perhatian, masih mau datang ke Oke. panti itu, dijenguk setahun sekali atau setahun 2 kali gitu loh. Sampai anak-anak itu memang itu yang punya adalah kerajaan Inggris kan, yang support itu, bantuan itu, Iya. keuangannya dari situ. Oh, dari Inggris ya. Dari Inggris. Di situ memang ada pengawasnya, ada ininya, ada psikolognya gitu. Iya. Nah, sampai anak itu bisa mandiri. Nah, kalau orang itu sudah mandiri, dia harus keluar. Oh, gitu. Ya, harus keluar dari tempat itu. Dari itu. Oh, bagus dong ya. Tapi banyak loh yang berhasil. Banyak yang berhasil Bu. Banyak. Saya waktu di sana ada beberapa juga yang dilatih dengan skill ya. Iya. Misalnya merajut atau apa gitu kan. Nah, itu bisa dengan, atau yang ahli komputer gitu bisa banyak yang sukses, ada yang kerja di RCTI yang saya tahu gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong kerja, jadi Ibu kan ada keterbatasan. Nah dulu Ibu kerja di mana nih? Dulu saya pindah-pindah ya bulan-bulan. Oke. Memang juga saya sekolah itu sebenarnya sekolah sekretaris. Tapi itu tuh terpaksa karena waktu itu tuh ayah saya bangkrut gitu. Iya. Jadi nggak ada pilihan. Iya. Cuma sekolah itu yang bisa. Iya. Jadi sebenarnya saya nggak suka, kayak mau nggak mau nanti ambil. Iya. Nah, memang waktu setelah lulus dari situ saya bingung juga gitu. Gimana nih, yang kerjaan sekretaris itu bukannya
yang bidang yang Iya. bisa saya Iya, lakukan gitu. iya, iya, Sedangkan sekretaris itu kan harus warawiri, kesana kesini Iya, kesana iya. kesini, banyak pergerakan. iya, iya. Tapi kembali lagi saya kembali selalu pada Tuhan gitu. Tuhan kan saya sudah sekolah di sini gitu. Iya, Terus saya bagaimana mau menjalankan kehidupan yang iya, selanjutnya? iya, Bagaimana gitu kan? iya. Tapi saya percaya Tuhan tuh pasti kasih jalan gitu. Bagaimanapun pasti jalan. Karena Tuhan juga mau saya hidup kan. Kalau Tuhan mau saya hidup, ya pasti Dia akan kasih jalan untuk saya gitu. Itu aja yang saya pegang. Jadi ya udah, waktu itu saya tekad 100 lamaran akan saya sebar. Wush, 100 lamaran, langsung sebar. Saya bilang saya bahkan sabar gitu loh. Di koran-koran Kompas itu setiap muncul ada iklan, saya tulis mau diterima atau tidak diterima bagaimana nanti. Iya, Yang penting tuh saya sebar dulu. Iya. Memang juga banyak sih perusahaan yang nolak gitu. iya, iya. Bahkan nggak sampai interview, dia cuma lihat aja, oh kayak gitu orangnya. Dikasih aja uang, dia amplop, kasih pulang lagi. Oh, oke. Tapi ya itu kebenaran saya punya sahabat. Sahabat itu yang menolong saya yang pertama kali lah ya. Dia bilang sama bosnya bahwa dia perlu junior sekretaris katanya. Iya, Terus dia maunya saya yang jadi junior sekretaris. Iya. Gitu. Ya tapi akhirnya saya jadi juniornya, tapi yang gajinya kecil banget ya. Nggak cukup gitu loh. iya. Tapi ya benar ada aja pertolongan. Tapi ada satu orang tuh manajer tuh baik ya. Dia tambahin lah gaji saya sampai cukup buat bulanan, pengeluaran bulanan. Gitu. Tapi akhirnya saya kerja di situ ya cuma 8 bulan. 8 bulan. Lalu ada lagi yang nawarin gitu. Biasanya orang luar negeri itu ya lebih bisa nerima. Dia tidak melihat fisik kita bagaimana gitu. Tapi dia lihat dalamnya, lebih mendalam gitu. Oke. Jadi dia tidak melihat secara fisik, saya gimana. Dia interview biasa aja gitu. Interview biasa. Tapi saya terus terang, saya nggak bisa lah kalau saya dikasih kerjaan sekretaris, saya terus terang itu. Tapi kalau pembukuan boleh, saya punya lah dasar-dasar itu. Kebenaran dia juga baru buka kantor ya, jadi dia perlu berdua, sekretaris sama pembukuan. Jadi ya udah kamu kerjain aja pembukuan katanya gitu loh, yang kamu bisa pembukuan. Terus ya udah saya dikasih langsung hari itu juga. Waduh. Kamu kerjalah di sini. Dikasih tahu lagi itu gajinya 3 kali lipat dari gaji yang saya terima sebelumnya. Ya udah saya masuk di situ. Tapi dari situ benar kepercayaan dari orang lain membuat kita lebih kuat. Faktor trust yang diberikan kepada ibu tuh membuat mental ibu juga lebih kuat ya. Di kantor itu dia tuh benar-benar nggak menganggap saya tuh sebagai stable gitu. Jadi ya saya disuruh tugas keluar kota, keluar negeri gitu loh. Terus, akhirnya ya mula-mula bingung juga bagaimana. Nah iya Bu, soalnya kan sarana umum Betul. buat disabilitas bagaimana kan? Apalagi kalau misalnya kita ke bandara kan, kalau bandara, apalagi kalau bandara di luar negeri kan, jalan jauh banget kan gimana? Iya, tapi ya itulah keuntungan saya tuh selalu ada yang bantu kalau kita percaya sama Tuhan. Ya saya yakinnya sama Tuhan aja. Saya pegangan saya tuh Tuhan menyertaiku gitu aja. Iya. Tapi pasti benar di sana tuh ada yang bantu, oh, ini kamu kesini, kamu kesana gitu. Lalu saya setelah di situ kerja dapat kerjaan yang lebih besar, ya dipersilakan gitu loh. Dia nggak tahan saya. Iya. Saya dapat kerjaan yang lebih besar ya saya dengan benefit yang lebih bagus ya. Jadi disitulah perbedaan antara lokal dengan orang asing ya. Multinational company.
orang-orang orang luar tuh nggak ngelihat saya disable atau tidak. Yang penting kamu bisa kerja gitu. Dan kepercayaan itu dikasih penuh gitu. Oke. Nah, kamu kerja bisa, udah terbukti gitulah bisa. Ya udah. Jadi ya terus di situ saya meniti karir lah di tempat yang itu bagus gitu loh. Wah, hebat. Nah, puji Tuhan itu kesempatan yang diberikan. Bahkan setelah saya pensiun dari situ juga masih ada aja organisasi internasional yang mau pakai itu. Wah, luar biasa. Jadi Bu yuk jalan-jalan tuh ke luar negeri dong, Bu. Betul. Itu saya tidak memungkiri, benar. Betul ya, Bu ya? Oh, pernah kemana aja, Bu? Banyak ya. Oh, 5 benua? Nggak sampai 5 benua sih, tapi beberapa negara gitu. Oh. Jadi maksudnya memang kalau di perusahaan asing itu kebenaran saya tuh ada satu sistemnya bagus untuk pegawai, juga untuk perusahaan itu sendiri. Di setiap tahun itu kita disodorin satu listing seminar atau pelatihan atau pendidikan yang mau kamu ambil dalam tahun ini. Coretlah, isi formulir daftar. Kebanyakan sih dikasih kalau misalnya berhubungan dengan kerjaan. Dengan pekerjaannya. Kasih pergi. Memang di situ kemandirian saya tuh lebih teruji gitu. Jadi saya itu nggak takut kalau keluar negeri sendirian. Wah, itu gimana? Bawa kopernya gimana Ibu tuh? Makanya harus ada koper banyak kan kayak begitu. Iya, kita harus pinter-pinter itu ya nyusunnya gitu. Nyusun. Yang satu, yang kedua ya kita tahu kan di airport itu saya tahu ada untuk disable gitu. Oke. Saya masuk antrian di situ disable. Ya. Pasti dia akan tanya, kamu perlu disable, kamu perlu bantuan apa? Bantuan dorong kursi roda dengan kursi roda atau cuman untuk didampingi. Biasanya gitu. Biasanya sih kadang kalau waktu saya muda saya maunya saya nggak mau pakai kursi roda, saya maunya didampingi. Karena kalau didampingi itu kan kita bisa lihat kiri kanan, bisa berhenti di sini, berhenti di sana gitu loh. Kalau kursi roda itu langsung itu, jadi kayaknya saya nggak lihat-lihat gitu, langsung masuk pesawat gitu kan. Kalau misalnya saya didampingi itu saya masih bisa lihat-lihat gitu di airport ada apa, gimana. Soalnya kadang-kadang kalau kita masuk pesawat kan cepet-cepetan balik rumah. Betul ya Bu? Dulu-duluan kan. Apalagi kalau misalkan mau keluar udah mau landing juga kan. Itu. Tapi kan ada peraturan yang setiap itu. Kalau misalnya orang disable kan kalau dia masuk duluan. Kalau dia keluar harus paling belakang. Oh gitu. Oh, kalau untuk disable ya, memang ada ini ya, regulasinya adalah ya. Kayak begitu. Nah, kalau misalkan tadi Ibu cerita kalau misalkan bukan, kalau misalkan kita mau terbang ke satu kota di luar negeri lah. Nah, itu kan suka delay atau misalkan kita mesti connecting kayak begitu. Nunggu misalkan di satu bandara 6 jam, 10 jam kayak begitu. Is it okay? Tapi biasanya kan bagusnya tuh kalau misalnya di kantor saya ya, dulu tuh kalau kita ada transit sampai berapa jam? Sampai lebih dari 4 jam itu dikasih hotel. Oh, oke. Bagus ya. Bagus sekali. Oh, lebih baik stay 1 malam. Iya. Tapi bagi bagi Ibu ya. Bagi yang lain semua sama. Oh gitu. Peraturan sama dari
mau dari kepala sampai ke office boy pun sama perempuan. Jadi dia tidak membandingkan, tidak membedakan sama sekali. Jadi perlakuan itu benar-benar berlaku untuk semua orang. Berlaku begitu. Nah, oke. Nah, sekarang kembali lagi. Nah, ini Ibu kan kalau kita bicara iman, bagaimana iman Katolik mengajarkan Ibu untuk berdamai dan kita Paskah nih, bangkit? Ya, karena saya dari kecil ya, maksudnya saya Katolik gitu kan. Jadi pegangan saya itu pada Tuhan itu kuat sekali. Maksudnya saya Tuhan dari dulu seperti saya katakan bahwa saya itu pasrah sama Tuhan. Tapi saya yakin gitu loh, Tuhan tuh pasti menyertai saya. Luar biasa. Ya. Tapi saya kalau dalam melakukan sesuatu itu, saya tuh enggak mau berserah begitu aja. Sebelum saya coba. Tapi kalau saya sudah coba, terus saya pasrah sama Tuhan. Tuhan bagaimana maunya? Kayak waktu melamar kerjaan kan itu, saya kan berusaha. Saya nggak akan pasrah. Saya akan coba. Terus lamaran lah saya akan serba. Tapi setelah itu saya kan pasrah. Bagaimana? Pokoknya do the best dulu ya Bu ya? Iya. Ya itu harus mesti. Bagaimana kalau enggak kita terkungkung sendiri dalam keterbatasan kita, ya rugi sendiri gitu. Betul. Kalau enggak ya harus ada satu ketekatan, itu kepercayaan. Ya bagus kita punya Tuhan Yesus ya. Jadi ya Tuhan Yesus juga kan menjanjikan bahwa Dia tuh akan menyelamatkan, akan menyertai kita kalau kita percaya gitu. Iya. Selama kita percaya, ya sudah percaya saja. Dengan kematiannya justru kita kan diselamatkan ya. Kita percaya kan keselamatan itu ya. Jadi ya kalau kita percaya ya benar-benar kita pegang gitu loh janji Yesus itu loh. Sepertinya janji Yesus itu nggak bakalan salah gitu loh. Dia akan memberikan apa yang dia sudah janjikan, apa yang dia sudah katakan ya. Kalau dia bilang dia akan menyertai kita selama itu pun dia akan menyertai kita. Hebat loh. Hebat Ibu Tina nih. Terima kasih. Pokoknya itu yang saya pegang. Kalau saya nggak punya pegangan, mungkin saya akan jatuh juga seperti yang lain ya. Akan nggak bisa bangkit gitu. Tapi kalau misalnya ada pegangan, kita jatuh ya bangkit lagi gitu. Saya selalu kalau misalnya saya dalam kesulitan gitu ya, selalu doa saya itu Tuhan pegang tangan saya. Dulu Tuhan pernah pegang tangan saya, pegang terus, jangan sampai saya jatuh, benar-benar jatuh gitu loh. Jadi pegang terus saya. Jadi Tuhan tuh jangan lepaskan saya, jangan pisahkan saya daripadamu. Dan itu membuat Ibu terus bangkit setiap kali ada jatuh ya? Iya jatuh loh, harus gitu loh. Iya. Karena bagaimanapun kan bukan masalah kita bangkit jatuhnya, tapi bagaimana kita harus bangkit kan? Iya. Dalam setiap kita jatuh kan, karena bagaimanapun saya rasa setiap orang juga punya salibnya. Betul. Ya kan, kayak begitu dalam kehidupannya. Ya. Hebat ini Bu Tina ini. Dan ya saya dari disabilitas juga sebagai koordinator juga ya terbantu dengan Citina ya, kadang ayo Pak Ivan ya, kadang balik lagi Citina ini wah luar biasa, motivator ya. Oh iya. Panutan Mbak. Jadi kadang ketika kita ada acara kok nggak ada yang datang ya, nah dia bilang nggak apa-apa Pak Ivan, tetap ada acara walaupun 1-2 orang datang, tetap supaya kita tetap eksis Pak. Ya oke lah, akhirnya saya mulai ini ya Pak ya, ayo baik kita tiap bulan kita mengadakan acara di SFA ini
pada awal minggu pertama pada awal bulan setelah selesai misa kedua. Kenapa? Jam berapa tadi? Setelah selesai misa kedua Hah? pada minggu pertama di awal bulan. Hari Minggu pertama di awal bulan. Di awal bulan, oke. Setelah selesai misa kedua. Selesai misa kedua. Dan itu seksi disabilitas mengadakan kegiatan lah. Iya, seperti itu. Oh, biasanya di mana Pak? Di ruang Antonius? Di sini ruang Elizabeth. Iya. Oke. Itu. Dan biasanya apa tuh? Kegiatannya apa? Nyanyi atau dansa? Enggak, belum sejauh itu kita. Belum. Minggu lalu kita baru coba ya. Iya. Untuk kita kasih menggambar. Oh, menggambar. Saya cuma kasih japri orang yang orang tua yang disable. Iya. Anak kamu itu sebenarnya senangnya apa sih gitu? Iya. Saya akan fasilitasi. Kamu senangnya apa? Menggambar. Oke, kalau menggambar saya fasilitasi kertas kosong. Atau yang ada yang bilang suka mewarnai. Oke, saya kasih itu kertas yang sudah ada gambarnya dan ada contoh warnanya gitu. Kita beliin juga krayonnya. Iya. Dan itu ya pensil warnanya yang dia bisa gimana itu. Nah, jadi kita coba memfasilitasi apa yang dia suka dulu gitu. Nah, kalau menggambar, saya tuh sebenarnya sama Lina yang sudah berbicara menggambar, kita arahin ke arah iman. Kan kita Katolik ya. Mula-mula yang gampang dulu lah, yang gampang. Kalau dia sudah bisa itu, kita udah siapin ini, misalnya gambar salib. Nah, warnainlah gambar salib itu gitu. Terus baru kalau misalnya memang dia sudah bisa itu, gambarlah Tuhan Yesus gitu ya, gambar. Arahnya ke agama. Iya. Ke agama. Kepada ajaran Katolik. Katolik gitu. Iya. Ada yang misalnya saya nggak tahu, saya bingung sama anak saya. Orang tua ada bilang begitu? Iya. Saya bingung dengan anak saya. Saya sendiri nggak tahu apa. Ya udah kalau nggak tahu kita coba satu-satu. Jadi ya saya coba dulu ya satu-satu, saya bilang gitu loh. Coba kita lihat apa sih. Ternyata kemarin itu ya Pak anaknya Pak Gustaf itu siapa? Jonathan. Oh ya. Itu dia Pak Gustaf bilang saya nggak tahu hobinya dia, saya pusing. Kita cari ya Pak ya satu-satu saya. Dengan yang paling mudah menggambar ya atau mewarnai. Ya, saya kasih warna, mewarnai. Saya bilang sama teman saya, kamu kasih kertas kosong juga kasih pensil, ya kasih gambar. Dia pilih mau mewarnai atau mau gambar, terserah dia. Akhirnya dia pilih mewarnai dan cukup bagus lah itu hasilnya. Nah kan, Ya. ternyata kadang-kadang kita juga sering underestimate juga ya. Ya memang saya sempat bilang juga sama orang tuanya bahwa sebenarnya orang autis itu dia punya suatu kekuatan loh Pak. Iya. Dia tuh bukan benar-benar bodoh gitu. Bukan, saya kasih contoh ya. Albert Einstein itu sebenarnya orang autis. Albert Einstein orang autis ya. Tapi dia fokus di jadi dia bisa. Iya. Dan orang saya lihat anaknya itu Jonathan juga sebenarnya dia autis, tapi dia punya skill ke situ gitu. Ini cuma nggak digali skillnya itu loh. Nah itu kalau kayak begitu harus ada peran psikolog atau psikolog dong. Iya, psikolog. Oke. Misalnya dari nanti kan dari menggambar itu, dan dia bisa menggambar itu nanti lama-lama kan dia bisa menggambar sendiri. Iya. Dengan ide-ide. Karena dia biasanya orang autis itu fokus sama satu bidang. Kalau udah fokus benar-benar, dia benar-benar nggak bisa diganggu. Betul. Jadi saya pernah juga baca beberapa buku psikolog gitu. Saya senang sebenarnya psikolog ya. Itu ada satu yang saya lupa itu pengarang siapa ya. Tapi dia tuh cerita juga tentang
anak-anak autis gitu loh. Jadi ada yang seperti cerita yang waktu itu saya ada yang namanya Betty gitu ya. Ini yang terkenal banget di orang Amerika itu. Betty orang autis. Tapi dia bisa sampai S3 sekolah. Wah, Tapi dia memang fokusnya di irigasi. Jadi gurunya pun mengerti itu. Jadi dia sekolah tuh agak sedikit dikasih spesialisasi yang khusus untuk ke situ. Kalau udah mengenai irigasi dia nomor 1 di kelas. Jadi di situ aja dia dalam terus gitu. Orang tuanya juga ke situ terus jadi. berarti kesimpulannya orang autis juga jangan dikungkung, jangan dikekang, justru kita identifikasi apa nih dia punya kelebihan di mana, baru kita dorong ya seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya. Dorong ke situ sampai akhirnya pun dia bisa ahli. Iya. Ya, baik lagi tuh tantangan Pak buat orang tuanya juga. Tantangannya. Betul. Jadi ya saya melihat ketika kemarin kita membagi, memang tadi Citina bilang itu kan anak-anak ya yang berkhusus jadi difasilitasi misalnya ya dengan menggambar ya nggak. Iya. Nah, dan kita juga sebenarnya berharap ya dengan pasti anaknya pasti diantar orang tuanya ya. Iya, Nah iya. orang tuanya ini juga bisa ya kita bersharing bersama. Nah, jadi orang tuanya sharing bersama di situ gitu Pak. Jadi ada ya datang nggak percuma buang-buang waktu ya. Jadi orang tuanya juga bisa bersosialisasi dengan sesama ya. Nah, diharapkan seperti itu. Makanya ya balik lagi yang tadi ada pengalaman Citina ya. Bagaimana orang tua tuh mendukung. Nah itu proses yang tentunya sangat diharapkan. Nah, dukungan dari orang tua. Kuncinya di situ. Betul, Pak. Ya. Kuncinya. Orang tua. Nah, itu dia. Lingkungan juga. Betul. Ya kan kalau misalnya orang tuanya datang itu kan lebih bagus karena dia kan akan melihat kemajuan dari anaknya. Iya. Ternyata anaknya itu bisa begini kan. Jadi kan bisa juga ikut dorong gitu loh. Iya. Ya tentunya kehadiran kita juga ya Ci ya, teman kelompok seksi disabilitas ini juga bagaimana ya memfasilitasi umat-umat dengan yang mempunyai anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, jadi bisa saling menyapa Pak. Iya. Intinya berjalan bersama lah ya, sesuai mungkin dengan tema jubileum kita juga ya Pak. Iya. Seperti itu. Dan saya mengutip juga dari Shakespeare nih Pak, bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada yang dilahirkan cacat kecuali alam pikiran Pak. Nah itu Shakespeare. Nah, Apa nih mau bicara apa nih Shakespeare? ya balik lagi, ciptaan Tuhan tuh semua sempurna Pak. Ciptaan Tuhan Cuman semua alam pikiran sempurna. kita yang membuat menjadi cacat. Oke. Ya nggak sih? Ya. Bagaimana Bang? Kita dengan melihat, mohon maaf ya Citina nggak bisa jalan kayak tongkat, pasti dia cacat. Itu kan berpikir, Ya. ya nggak? Tapi Ya. Tuhan, Citina sendiri bilang dia tidak merasa. Dia tidak merasa memiliki keterbatasan. Betul. Dia merasa oke-oke saja kayak begitu. Bahkan dia merasa pernah ke luar negeri kayak begitu kan. Belum semua orang bisa keluar negeri Bu. Ya. Itu keberuntungan. Ya intinya kurang lebih seperti itu gitu Pak. Jadi hanya pikiran kita membuat batasan-batasan. Sebenarnya kalau kita mau peduli ya, seperti tadi juga pengalaman Citina di kantornya ya, sama gitu ya dari atasan sampai bawahan ya. Ya. Kita misalnya juga umat-umat tidak melihat, ini begini, kamu nanti aja, ya nggak. Nah sedangkan kalau saya pikir tidak ada manusia misalnya mau dilahirkan mungkin agak berbeda. Ya. Tuhan kan Tuhan yang memberikan. Iya. Ketika kita mau ngikuti misa, apakah dilarang? Yang kamu mengganggu nih, nggak usah ikut misa deh. Ini pemikiran saya loh Pak ya. Ya. Nah, ya tapi kan ya maklum lah Pak, karena kita juga mungkin punya peraturan ya. Akhirnya jadi ya mencoba bagaimana teman-teman disabilitas ini juga akhirnya ya kita mengadakan waktu itu misa khusus keluarga ya Ci ya, keluarga disabilitas dan teman pernah ada. Tahun lalu itu bulan Desember kalau nggak salah saya mengadakannya. Jadi mengundang. Jadi yang hadir waktu itu kurang lebih 40 orang Pak. Banyak Bu. Tapi beserta keluarganya ya. Iya. Begitu Pak. Ya diharap sih memang di paroki kita ini semoga juga ya
mungkin ke depannya keluarga-keluarga bisa aktif, ya jadi ya bisa ikut juga dalam merayakan Ekaristi ya bersama-sama Pak. Iya, Harapan iya. seperti itu juga gitu. Tentunya juga kita lihat Pak, karena tentunya harus ada bukan pembatasan ya, bukan. Ketika ada anak yang atau umat yang berkebutuhan khususnya mungkin yang tadi secara intelektual ya mungkin takutnya dalam suatu misa yang tadi menjerit atau apa ya. Nah, ketika ada pendamping dari keluarganya mungkin kan lebih bisa ditenangkan. Dia bisa ikut misa bersama. Seperti itu Pak diharapkan ke depannya. Iya. Ya tentunya ini ya tidak mudah. Bagaimana juga ngasih pemahaman kepada keluarga Pak. Iya. Nah itu dia. Pernah ada juga kok keluarga yang bertanya, Pak anak saya nih kayaknya autis, tapi sekolah oke-oke aja, boleh nggak terima komuni? Nah ini kan sesuatu yang menarik ya Pak ya. Iya, iya, betul. Hal-hal seperti ini ya harus dibicarakan dulu dengan romo paroki setempat. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau untuk sakramen baptis semua berhak menerima karena kan dibaptis dari masih bayi Pak. Sedangkan untuk sakramen Ekaristi, ya seperti itu penerimaan komuni dan itu juga ada tata caranya Pak. Seperti itu. Oh, Jadi, ada tata caranya. Nah, jadi intinya bagaimana si anak mengetahui bahwa yang diterima itu tubuh Kristus. Oh, oke. Nah, itu tentunya juga kan harus kerjasama dengan orang tua, Pak. Nah, karena yang paling sering kan orang tua, betul nggak, Pak? Iya. Nah, itu ada bukan acara ya, maksudnya prosesnya, Pak. Jadi ketika orang itu tahu itu adalah tubuh Kristus, boleh. Tapi memang yang jadi diwanti-wanti, jangan sampai setelah mau dimakan ntar terbuang atau apa. Nah, itu ya makanya itu tentunya tanggung jawab dari keluarga ya yang mendampingi. Nah, ketika keluarga merasa bahwa anak ini mungkin dirasa mungkin secara intelektualnya nggak terlalu berat, dia bisa menerima dan paham, itu boleh Pak. Seperti itu. Iya. Memang ya saya juga sebagai seorang volunteer juga tetap ketika ada seminar, ketika ada waktu ya saya selalu berusaha untuk ikut Pak. Iya. Dan misalnya seperti sakramen Krisma, apakah perlu ikut? Nah ini juga menarik Pak. Waktu itu saya sempat ikut seminar dengan Romo Dri. Romo Dri ini kan dikatakan sebagai pengajar ini ya Pak ya, hukum apa? Kanonik Pak. Kanonik. Nah, jadi Romo Dri bilang kalau Krisma itu kan untuk umat yang dewasa Pak. Dewasa dalam arti kata bertanggung jawab. Ya. Nah, untuk Krisma ini sendiri juga boleh kalau misalnya kalau si anak sampai ke arah sini bisa mempertanggungjawabkan ya. Soalnya kan saya bilang tadi, kadang ada yang slow learner Pak. Jadi normal Pak bicara, tapi dia slow learner. Jadi mungkin tata katanya ketika menulis berbicara tidak tersambung dengan baik ya Pak ya. Tapi oke gitu Pak. Kadang ngobrol masih bisa WA, ngobrol gitu masih. Nah itu dia. Jadi kadang hal seperti itu juga termasuk dalam kelompok teman-teman disabilitas. Nah, tinggal bagaimana keluarga mendukungnya apa enggak. Nah, baik lagi, ketika misalnya dia slow learner, ya dia masih bisa menerima sakramen Krisma. Nah, itu menurut Romo Dri, ketika anak ini dirasa memang tidak sampai ke situ, ya udah, tidak perlu, Pak. Dan ini memang menarik, Pak. Jadi, dalam gereja Katolik sendiri, bagaimana teman-teman disabilitas ini yang tadi yang secara intelektual itu di gereja ini juga ya dihargai lah Pak. Nah, tapi bagaimana cara membuka wawasan dan pengetahuan informasi seperti ini gitu. Ya, tentunya kalau tidak ada yang belajar ataupun ikut seminar, nggak ada misalnya seperti kita umat yang membantu mensosialisasikannya, menginformasikannya, tentunya umat itu pasti akan bertanya-tanya kan, ya nggak? Ketika udah punya anak misalnya seperti ini, masih mesti ke arah mana, kan masih bingung Pak. Itu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali di seksi-seksi di gereja Katolik ini yang bisa membantu Pak. Bisa mau kolaborasi dong. Betul. Misal seperti OMK nih, Citina nih. Ini kita lagi renovasi Pak ya. Iya. Ketika mau ke WC kan agak susah ya. Tangganya kecil kan. Ketika renovasi kan nggak kepikir Pak.
Oh iya, masih ada lah. betul. Susah, Pak. Nah, itu Pak. Tapi memang gereja, saya bilang gereja SMA ini udah banyak lebih maju. Iya. Karena saya ingat waktu dulu ya, WC-nya itu kan campur ya. Oke. Antara yang disable sama yang tidak disable, lansia atau tidak gitu loh, campur. Itu memang agak menyulitkan. Oh. Bukannya untuk disable aja, tapi untuk lansia juga. Karena untuk lansia hampir sama dengan disable, dia untuk bangun dari toilet itu dia perlu pegangan. Oh iya betul. Betul. Dia perlu pegangan. Tapi yang sekarang itu kan dia ada dikasih. Tapi dengan Romo Dwi ini memang terpikir gitu loh. Kalau yang dulu ya tercampur begitu, itu saya sendiri sebagai disable juga lansia, saya pikir licin sedikit dia bisa jatuh, harus kering. Jadi kan dari situ aja kita bisa ini. Dan kebetulan waktu renovasi gedung ini ya, yang waktu itu ketuanya kalau nggak salah Dokter Loki ya. Dokter itu beneran kenal saya. Iya. Kenal dari dulu kenal. Jadi dia melihat juga saya tuh butuhnya tuh mestinya ini ada sliding gitu loh. Iya. Kalau dulu kan kita naik tangga. Iya. Ini dipakein sliding, itu membantu banget. Ada teman saya yang ini juga disable juga. Dia tuh orang Cibinong, tapi dia maunya ke gereja Fransiskus. Dia nggak mau di sana di Cibinong karena susah kata dia. Di Cibinong itu fasilitas untuk disable itu nggak ada. Jadi untuk masuk gerejanya dia harus naik tangga. Kalau misalnya di SMA kan dia cuma jalan yang di Sukasari. Kalau di Paroki Sukasari ini kan ada yang slidingnya. Yang sebelah kanan itu ya. Oh itu sebenarnya buat tujuan buat itu ya. Iya. Dokter Loki itu memang melihat itu. Iya. Jadi dia untuk itu. Jadi untuk tempat kursi roda bisa dorong itu kan. Kalau tangga bagaimana bisa? Iya. Kayak misalnya juga memang sekarang sih jalan ke WC-nya masih diperbaiki ya. Dulu sih cukup bisa itu untuk satu kursi roda masih bisa didorong. Itu waktu WC-nya di bawah. Iya. Tapi sekarang lebih enak lagi karena toiletnya di atas ya. Jadi dia tuh nggak usah perlu satu dengan yang orang normal. Iya. Jadi nggak begitu takut lah, saya juga nggak begitu takut untuk jalan ke situ. Iya. Tadi Pak Irfan, kalau kebanyakan tadi singgung anak kecil. Kalau misalkan ada disabilitas yang dewasa selain Bu Tina, banyak yang juga ya? fisik ya? Iya fisik. Fisik ada beberapa. Oh ada beberapa. Bisa sebutkan misalnya ada satu stroke Pak. Oh stroke. Tapi masih bisa jalan. Oh karena stroke ya itu juga ya? Iya. Nah itu mungkin yang tadi Pak Ivan bilang ya bahwa bisa terjadi kapan saja kan? Betul. Kalau orang udah bantu dia stroke. Ayo. Iya betul. Soalnya ini pemahaman saya Pak ya. Ketika misalnya kayak Citina dari kecil, dia kan Citina kan prosesnya lama ya Ci ya. Penerimaannya juga mungkin dari dulu karena keluarganya kan mendukung Pak. Iya. Penerimaannya penerimaan dirinya tuh udah oke lah. Betul. Ketika terjadi misalnya setelah dewasa, penerimaan dirinya apakah gampang begitu aja? Betul. Nggak gampang. Betul. Prosesnya juga bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Betul. Nah itu jadi intinya bagaimana ya kita juga mungkin memberitahu umat ya, bukan menakut-takuti, ya nggak. Nah, kita juga kan ya sesama ini ya dengan kehadiran kita juga, makanya saya sering mengatakan kita tanda kutip mungkin yang normal ya itu harus malu karena kita belajar dari teman-teman disabilitas. Kalau buat saya yang sudah mengenal ya Pak ya, kadang yang si A ini ya berkekurangan seperti ini, kita kadang belajar mohon maaf belajar tuh maksudnya dari kekurangan tapi kok dia tangguh ya, keren banget, sedangkan kita nih yang gini-gini kok begini ya. Nah itu setelah kita dengar gini kan, misalnya saya kenal Citina juga kan ya dalam 2 tahun ini ya, telah mendengar pengalamannya, tapi dengan ceritanya yang lain, ya berarti
Ya, tangguh Pak. Tangguh. Hebat Ibu Tina ini jadi, kan. Bisa dijadikan contoh. Contoh, teladan itu. Teladan. Itu success story-nya juga bisa jadi ini. Ya. Ya, maksudnya yang saya bilang itu saya beruntung karena ada keluarga yang Keluarga yang support, full support. ya, Iya. malah kadang-kadang di keluarga itu malah misalnya orang tua saya lebih percaya saya daripada yang anak lain gitu loh. Kamu lebih bisa gitu. Misalnya waktu mama sakit itu, mama lebih percaya sama saya. Loh. Iya. Dia lebih mau diantar saya daripada diantar yang lain gitu loh. Wah, hebat. Karena nggak mungkin, karena begini ya, pikiran saya itu mendetail karena saya dalam kondisi begini, jadi perhatian saya itu detail sekali. Misalnya jalan, saya tuh konsentrasi banget sama jalanan. Ada lubang atau tidak? Iya. Ada. Licin apa tidak? Orang tuh kalau yang biasa dia jalan-jalan gitu, Iya. kurang perhatian kan. Iya. Nah, dengan begitu juga saya tuh jadi lebih konsentrasi. Misalnya dengan penyakit juga saya lebih konsentrasi. Dengan keadaan tubuh saya sendiri, saya tuh tahu misalnya kok saya hari ini kok nggak enak kayak ini. Ada sesuatu di dalam tubuh saya, sesuatu yang nggak beres. Jadi kalau misalnya orang tua saya waktu sakit tuh, kalau misalnya dia rasa nggak enak gitu ya, dia tuh nggak nyaman, ada sesuatu yang tidak nyaman, saya harus ke dokter atau gimana gitu ya. Iya. Sampai kalau waktu saya rawat dia tuh, saya punya catatan sendiri mengenai penyakit dia gitu. Si dokter A kasih obatnya ini. Akibat bagaimana? Itu efeknya gimana? Lalu kan kalau orang tua makin banyak penyakitnya. Lalu ke dokter B sakit ini. Saya catat semuanya. Wush, hebat. Jadi saya punya Detail. saya punya satu file itu khusus buat medical record. Iya, record itu. Tapi dia itu dibawa-bawa mas. Oh iya. Maksud saya dibawa-bawa kalau saya nganterin dia ke rumah sakit. Saya kasih. Nah, dokter lihat dia udah makan obat segini banyak gitu. Dan reaksinya segini. Tapi beberapa dokter itu senang karena dia tidak usah menganalisa dari pertama. Iya. Jadi dia tuh tinggal nerusin. Oh, oke. Dia bilang kalau semua pasien punya seperti catatan seperti ini, mempermudah. Ya, medical record lah, catatan medis ya. Mempermudah dia gitu loh. Betul. Mempermudah, nggak usah analisa segitu jauh dalam Iya. Nah, ini Pak Ivan, ini kan Paskah ya, begitu. Dalam terang iman Paskah ini, bagaimana kita melihat disabilitas ini bukan sebagai, dalam tanda kutip, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai memang salib yang mesti kita tanggung. Betul. Ya kan, dan semua orang saya yakin memiliki salibnya masing-masing. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, memang tidak mudah ya Pak ya. Iya. Nah, tentunya salib tiap orang kan yang seperti Bapak sebut tadi kan tidak sama ya. Tidak sama. Nah, tinggal bagaimana menurut saya dia memandang salibnya. Ya. Nah, ketika dia dengan sukarela, saya yakin Pak, kita bisa mencontoh seperti Tuhan Yesus ya. Ya. Begitu salibnya jatuh 3 kali, tapi dia dengan sukarela sampai ke titik terakhir Pak. Nah, kita juga sebagai umatnya, umat yang beriman juga, kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak peduli sebesar berat apapun itu salib. Dalam hal ini mungkin boleh dibilang kecacatannya ya, boleh seperti itu. Ya kita tetap harus saling membantu juga. Nah, seperti di dalam perjalanan Tuhan Yesus ya Pak ya, memangku salib.
Di situ juga ada Simon dari Kirene nih Pak ya. Iya, iya. Nah, kita juga di dalam kitab suci juga seringkali disebutkan, bukan seringkali, ada ayat yang mengatakan tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Keduanya pasti akan jatuh ke dalam lubang. Artinya apa? Nah, itu kita juga sebagai orang-orang yang mungkin tadi disebut volunteer ya, Iya. nah, atau yang peduli. Iya. Nah, disitulah kehadiran. Bagaimana kita juga bisa membantu, ya, saling berbela rasa, Iya, peduli, empati, ya Iya. Pak ya. Dan memang hal itu tidak bisa datang begitu saja Pak. Ya, tentunya selain dengan ya Roh Kudus yang bekerja, ya kepedulian kita, nah, dan banyak buah-buah yang bisa kita ambil Pak. Contoh kecil lah, seperti tadi ya, saya jemput Citina, kan kebetulan hujan, agak gerimis. Iya. Citina WA, Ko Ivan, nanti sampai depan rumah pintu sudah saya buka. Tapi Ko Ivan tolong bawa payung ya. Nah, kalau tidak ada seperti bukan kepedulian ya, kita kalau tidak kenal dengan Citina, ya udah kita juga diam-diam aja. Iya, Ya iya. nggak, oh jemput sekedar jemput. Tapi kalau udah kenal, ya, oh berarti ya masih ada kebutuhan, masih memerlukan orang lain. Mohon maaf ya, kita kan semua bersama ya Pak ya. Jadi tidak mungkin sendiri aja. Nah, jadi saya balik lagi ke yang tadi tentang inklusi kebersamaan ya Pak ya. Iya, iya. Nah, di situ diperlukan kehadiran. Kita juga, misalnya, mohon maaf ketika ketemu di paroki ya, ketika ada salah satu umat berkebutuhan khusus, kadang ada umat-umat yang melihat. Nah, Nah. itu juga menjadi poin bagaimana Betul. umat melihat kaum disabilitas ini. Nah, sampai dilihatin banget ya Pak ya. Iya, iya, iya. Sampai mungkin keluarganya merasa risih. Iya, iya. Akhirnya juga, udah deh anak gue mendingan nggak usah dibawa. Nah, ada yang seperti itu Pak. Itu memang tidak mudah Pak. Bagaimana memberikan pemahaman. Misalnya, seperti keluarga membawa anak berkebutuhan khusus ya, tiba-tiba di gereja dia jerit-jerit. Iya. Ya, mungkin ada beberapa umat atau mungkin sebagian besar akan berpikiran Pak, wah kok jadi berisik nih, wah nggak hikmat nih. Iya. Iya, iya. Nah itu tentunya bukan dengan ucapan kata-kata, ya, tapi baik lagi dengan penerimaan kita sebagai yang kalau kata umat di sekitarnya, temannya. Dan itu juga kita perlu suatu kesadaran ataupun pengetahuan Pak, bagaimana kita mencoba menyapa. Ya tidak mudah Pak. Ya nggak bisa menyapa kita juga kan tidak kenal. Makanya ya sebisa mungkin ya kita di dalam gereja ya, suatu keluarga, bagaimana kita menyapa. Kalau kita tidak kenal, juga mungkin Citina mau ke WC. Wah Citina kalau WC kemana lagi renovasi, mesti muter Pak. Ya nggak? Nah seperti saya bilang ini kan bidangnya miring Pak. Ketika Citina pakai tongkat, ya kalau misalnya ada orang yang kenal atau apa, umat yang ini, ya mungkin entah ditemani atau apa ya, takut licin ya, bisa seperti itu kan. Jadi banyak hal-hal yang memang kita harus meningkatkan kepedulian kita. Balik lagi ya seperti masa sekarang ya Pak ya, kita hari ini hari Paskah, kita juga harus bangkit Pak. Tidak hanya buat diri kita, tapi juga buat sesama Pak. Iya, iya. Khususnya kita ini dari kelompok teman-teman disabilitas. Iya, iya. Seperti itu Pak. Betul itu. Nah ini gereja kita kan inklusif ya. Betul. Apa langkah konkret yang bisa umat lakukan nih untuk menjembatani saudara-saudara kita yang disabilitas? Menurut saya langkah pertama mungkin membantu menginformasikan kepada kita. Oke. Soalnya saya juga sering mengalami kendala nih ketika mengikuti misa. Saya mendengar misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus, misalnya ada yang menangis, menjerit. Ketika pikir saya ketika selesai misa, saya ingin menyapa, tapi kan umat begitu banyak ya. Iya, iya. Nah, akhirnya bingung Pak. Yang mana satu? Pasti kan nggak ketemu kan. Ya maksudnya ini saya menyapa, mengajak juga. Nah saya berharap satu umat-umat bisa mengajak juga atau menginformasikan kepada kita. Iya. Nah, kurang lebih kalaupun entah nggak tahu menyampaikan kepada siapa, ya mungkin diinformasikan kepada ketua rukun, ketua lingkungan, seperti itu. Jadi kita bisa juga mengkontaknya Pak, seperti itu. Okay. Nah, diharapkan ya Pak ya. Itu. Dan kedua, yaitu balik lagi ke orang tua yang tadi ya berusaha peduli supaya ikut bersama-sama dengan kita Pak. Membangun lah Pak. Membangun ya. Betul. Ya. Karena informasi kan yang saya rasakan sangat mahal harganya zaman sekarang Pak. Ketika kita tidak tahu informasinya, pasti akan lewat begitu aja Pak. Iya, iya. Ya nggak? Sayang. Saya pernah ada
kenalan ya, anaknya udah umur 6 SD, tapi tidak bersekolah, makan pun masih disuapin. Loh. Iya, dia ini seorang tunanetra, memang bukan umat kita, nah, tapi ada di luar sana seperti itu anaknya, karena orang tuanya merasa kasihan. Oh, anaknya Tunanetra dari lahir, dan dia tidak bisa makan sendiri, harus disuapin. Nah itu kan jadi apa ya? Proses ya gitu Pak. Dan mohon maaf, buang air besar nggak bisa juga, harus dibantu orang tuanya. Nah puji Tuhan, mungkin waktunya tiba, ibunya ini akhirnya merelakan anaknya untuk disekolahkan di satu yayasan tunanetra di Jakarta. Jadi tinggal di asrama. Puji Tuhan anaknya sekarang mandiri Pak. Nah saya juga berharap nih, jangan sampai ada umat-umat kita, umat-umat di SFA ini juga seperti ini. Ya, marilah bergabung dengan kita gitu. Memang kita ini di sini bersama-sama, syukur-syukur bisa membantu menyelesaikan masalah. Saya yakin dengan kita bersama pasti akan bisa ya Pak. Iya. Menghadapi, pastilah saya yakin seperti itu. Nah Pak Ivan, ya. dari berbagai cerita yang Pak Ivan hadapi kesulitan ini, apa yang masih tetap harapannya apa nih? Harapannya Pak ya? Ya harapannya kita semua ini bersama-sama lah terhadap teman-teman disabilitas ya. Diberilah kesempatan, entah di dalam gereja atau misalnya di dalam bidang pekerjaan. Ya banyak teman-teman disabilitas juga mungkin yang membutuhkan pekerjaan Pak. Tapi ada orang yang mungkin masih menganggap bahwa disabilitas ini ya kaum terpinggirkan. Betul. Nah yang saya pernah pahami ya Pak ya, teman tunanetra nih contohnya, dia bisa berprofesi sebagai tukang pijat ataupun sebagai operator penerima telepon. Iya. Nah kalau untuk teman-teman tuli, ada yang sebagai chef lah, masak lah, menjahit lah, merajut lah. Nah ini kan bidang-bidang pekerjaan yang bisa mereka tekuni. Nah misalnya seperti tunadaksa, yang saya pahami ada juga tunadaksa yang saya kenal ada sebagai akunting, ada. Nah mungkin bidang pekerjaannya ya kalau benar kerja di kantor masih tidak masalah seperti itu. Nah memang untuk bidang-bidang pekerjaan ini juga banyak Pak. Maksudnya banyak teman-teman yang kalau yang disabilitas fisik yang udah dewasa membutuhkan pekerjaan ya tidak mudah Pak. Iya. Cukup memberikan bukan kerisauan lah ya gitu ya Pak ya. Jadi perhatian. Jadi saya harap juga misal umat-umat di paroki kita juga ya, siapa tahu bisa membantu memberikan informasi ataupun mempekerjakan, saya pikir. Seperti itu gitu Pak. Oke, dari Bu Tina sendiri apa nih? Ya gitu, harapannya juga kasihlah kesempatan yang seluas. Kasih kesempatan, kesetaraan ya Bu ya. Yang seluas-luasnya begini. Ya seluas-luasnya. Tapi memang kita berusaha untuk supaya kelompok disable ini membuat orang tertarik gitu, terutama untuk anak-anak yang disable itu. Makanya kita bikin suatu permainan atau apa yang mereka tuh yang kita harapkan mereka tuh menanti-nantikan hari itu. Jadi saya ingin hari Minggu datang gitu untuk bisa main itu gitu bisa suatu permainan. Jadi ada suatu ketertarikan mereka untuk berkumpul, untuk melakukan suatu kegiatan yang dia nantikan. Dengan berkumpul kita bersuka cita ya Bu ya. Betul. Dengan demikian kan orang tuanya juga bisa lebih mengerti, lebih terbuka. Iya. Ada keterbukaan juga dari orang tuanya gitu loh. Jadi lebih mudah bagi kita untuk bergerak gitu loh. Iya. Oleh karenanya ya kita berharap ya teman-teman profesional seperti psikolog, ya dokter ataupun profesional lainnya ya bisa bergabung dengan kita, bisa membantu begitu Pak. Kebutuhan itu pasti ada aja Pak. Iya. Jadi balik lagi teman-teman disabilitas ini bukan untuk dikasihani, tapi dikasihi. Nah seperti itu. Bagaimana kita mau mengasihi sesama Pak. Jadi
Saya berharap teman-teman profesional juga yang ada di khususnya di paroki kita ya Pak ya, Iya. bisa berbagi juga Pak, bisa berbagi ide juga lah. Iya, iya. Entah misal kalau ada dia seorang tukang masak atau apa ya, satu saat datang ke kita, saya pengen dong ngajar. Ya siapa tahu Pak, seperti itu. Iya, iya. Kalau kita mencari-cari kita juga bingung ya Pak ya. Betul, Siapa nih yang betul. ahli ini nih Pak? Betul, Ya. betul. Ketika kita mencoba diri membagikan talenta yang ada pada diri kita yang Tuhan berikan, pastilah nggak usah khawatir. Ya, kita Ya. akan kehilangan talenta tersebut. Iya. Nah, kita harus yakin bahwa talenta itu pasti akan berbuah. Iya. Saya ingat satu kata yang disebutkan oleh Romo Endro. Iya. Seperti itu. Jika kalian berkumpul tapi tidak menghasilkan buah apa-apa, mendingan bubar. Ya, tentunya dengan kehadiran kita bersama, diharapkan ada buah-buah yang dihasilkan, Pak. Iya. Nah, itu dia, Pak. Jadi memang ya tantangan ya, Pak ya. Tantangan. Tidak mudah, tapi dijalankan terus. Nah ini, oke. Kalau misalnya kita berandai, Ya, kalau misalkan ada Tuhan Yesus di samping kita, apa yang akan Ibu Tina sampaikan? Ya, kita sih sampaikan ya, tolonglah Tuhan sertai kita terus gitu loh. Lalu tunjukkan jalan yang mana yang harus kita tempuh. Mungkin Tuhan pasti akan memberitahukan kita, menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita semua. Iya. Masih tetap minta petunjuk jalan mana ya, Bu ya? Iya, menurut saya sih seumur hidup kita harus dekat gitu ya, untuk tahu kemana kita harus perginya, gitu. Jadi nggak kesasar lah kalau dalam hidupnya itu, nggak sampai masuk lubang, Iya, iya, iya. terjerumus ke yang perbuatan yang tidak baik ya. Iya, iya. Tentunya untuk kelompok disabel juga, kelompoknya ini kita juga pengennya di jalan yang benar gitu loh, bukan jalan yang menyesatkan gitu loh. Jadi kan tanpa kehadiran Tuhan tentu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah dari Pak Ivan sendiri bagaimana nih? Kalau Tuhan Yesus. ada Tuhan Yesus di samping kita nih, Ya, saya pasti akan memegang tangannya Pak ya. Mohon tuntunannya selalu, bimbingannya selalu. Iya, iya. Saya yakin Pak. Saya aktif sebagai volunteer pun bukan tanpa disengaja Pak. Kalau boleh sharing dikit. Oke. Jadi dulu itu kenapa saya merasa terpanggil ya Pak ya. Jadi tahun berapa saya lupa. Waktu itu saya ngikuti misa di gereja Pak, di Jakarta. Biasa saya duduk di paling belakang Pak. Entah hari itu saya duduk di paling depan Pak. Nah, ternyata misa waktu itu semua petugas liturginya teman-teman tunanetra. Waduh, sepanjang misa itu saya nangis Pak. Jadi dari kurnya teman-teman tunanetra, lektornya tunanetra. Nah, terus seorang ketuanya itu namanya Cimimi. Jadi dia Cimimi ini S1-nya itu di Sanata Dharma, S2-nya di UI, S3-nya di Inggris Pak. Wih. Nah, jadi sama seperti Citina. Cimimi ini dapat dukungan yang luar biasa dari keluarganya Pak. Oke. Nah, sepanjang misa itu saya merasa menangis Pak. Kenapa? Saya melihat, loh, iya yang pertama saya bingung ya Pak ya, baca braille kok nyanyi sambil baca, lektor tuh baca braille Pak. Nah, akhirnya aku sadar bahwa ini tuh tunanetra. Jadi ketika Cimimi ini mengucapkan kata-kata yang diberikan kesempatan ya Pak ya, sepatah dua patah kata oleh romonya, itu tuh dia bilang bahwa ya kita ini tidak bisa berjalan tanpa kehadiran Bapak Ibu di sini. Ya maksudnya dalam arti kata ketika mereka beraktivitas apa. Nah di situ saya merasa disentil Pak. Sepanjang misa itu saya nangis Pak. Maksudnya ya kita ini udah diberikan yang lengkap lah kasarnya Pak ya. Mau kok maksudnya jangan disia-siakan lah di situ. Jadi sejak saat itu saya menjadi volunteer tuh Pak. Dari tahun 96 lah. Jadi sampai saat ini. Jadi teman-teman disabilitas di Jakarta itu juga ada. Saya masih suka kontak. Nah, makanya jadi kelompok disabilitas ini saya udah bilang ke beberapa orang, bukan suatu kelompok yang bukan saingan ya, maksudnya dalam bukan jumlah. Maksud saya begini, ketika ada usia bir itu kan akan menjadi bia itu kan jadi bir Pak. Iya. Nah betul nggak? Ya, Bagaimana mengumpulkan anak supaya banyak datang aktif dari bir nanti bisa jadi OMK. Ya. Wah jumlahnya lagi banyak. Nah tapi kan teman-teman disabilitas kan
tidak seperti itu kan Pak. Ya dari kecil kita rangkul. Ya pasti mungkin orangnya itu aja mungkin Pak. Iya nggak? Nah ini bagaimana kita berkeluarga lah, bersama-sama apa, berkoordinir yang ada di paroki kita gitu. Jadi ketika ada acara di katedral, ya silakan mau gabung ke sana Pak. Atau teman di sana mau ikut juga sebenarnya, ya silakan monggo Pak. Gitu. Jadi bersama-sama kalau teman disabilitas ini kalau saya lihat ya Pak ya, seperti itu. Jadi berarti memang pernah sewaktu-waktu Pak Ivan disentuh lah sama Roh Kudus. Betul. Nah itu Pak. Jadi akhirnya keluarga saya pun memahami ya. Jadi saya aktif ini dari sebelum menikah Pak. Jadi masih kuliah. Nah ketika pacaran pun istri saya ini udah tahu nih. Nah yang sekarang istri saya bahwa saya ini aktif. Ketika saya bekerja ataupun di luar, saya sempat berhenti dulu, vakum. Ketika balik ke Indonesia waktu itu pas Jubileum Agung Pak. Nah saya jadi ketua perlengkapan di Katedral Jakarta. Oke. Nah saya ajak tuh istri saya waktu itu calon istri ya untuk bergabung juga Pak. Akhirnya mau ikut. Nah akhirnya kami menikah tahun 2003. Setelah menikah saya sempat vakum lagi karena punya anak Pak. Iya. Tapi kontak tetap sama teman disabilitas. Nah akhirnya setelah anak-anak dewasa dan ya kemudian di paroki juga ini ya istri sudah paham Pak. Jadi seperti apa ya? Udah menjadi seperti panggilan Pak. Iya. Untuk melayani Pak. Jadi ya itulah. Jadi memang ketika Tuhan memanggil semua hanya ada rahasianya di Tuhan Pak. Iya. Kalau Tuhan sudah berkata kamu, betul. harus ini. Iya. Oke. Mungkin ada pesan mumpung Paskah nih. Iya. Dari Bu Tina untuk pesan Paskahnya. Paskah ya kita ikuti perjalanan dari Yesus itu, kita melihat kesengsaraannya, lalu kebangkitannya juga yang memberikan keselamatan bagi kita. Jadi ya kita harus benar-benar percaya bahwa kematian Yesus Kristus itu yang telah bangkit itu benar-benar untuk menyelamatkan kita dalam keadaan apapun kita. Dia tidak melihat membedakan satu dengan yang lain, dia akan menyelamatkan. Iya, terima kasih. Pak Ivan, pesan Paskahnya? Pesan Paskahnya juga kurang lebih ya hampir mirip-mirip ya Pak ya, bahwa dengan kematian Tuhan Yesus dan tentunya dengan kebangkitan kita harus berani Pak untuk maksudnya melawan ya Pak ya, malu misalnya kalau punya anak berkebutuhan khusus ya kita harus berani Pak melawan itu semua, karena yang diutamakan kan ya anak ini adalah titipan Tuhan ya, ayo kita ajak bersama Pak supaya kita juga mempunyai rasa sukacita Pak, karena ketika kita berkumpul seperti Bapak bilang di situ hadirlah sukacita ya Pak ya. Seperti itu. Semoga dengan Paskah ini kita semua bisa maju bersama, bangkit bersama, berjalan bersama. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ivan, Sama-sama. terima kasih Bu Tina. Saya rasa luar biasa sekali ini, banyak sekali insight yang diterima. Oke. Terima kasih sobat-sobat, demikian perbincangan kami dengan Pak Ivan dan Ibu Tina kayak begitu, dan ternyata dari mereka ada kebutuhan bagi Bapak Ibu umat di paroki Sukasari, bagi yang memiliki latar belakang psikolog atau psikiater mungkin bisa melakukan volunteer dan membantu seksi disabilitas. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Anda sudah menyaksikan Sofa Podcast bersama keluarga disabilitas.
SFA Sukasari Bogor. Kami berharap agar para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ataupun keluarga yang berkebutuhan khusus dapat bergabung dengan kelompok disabilitas di SFA ini. Ayo, marilah kita bersama membangun, memajukan teman-teman disabilitas. Semoga dengan kehadiran kami di SFA ini dapat membuat kehidupan beriman kita menjadi semakin maju dan percaya kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih. Tetap semangat. Saya juga berharap untuk keluarga-keluarga yang berkebutuhan khusus kita kumpul bersama-sama untuk bergembira bersama, menyambut Hari Paskah ini bersama-sama, dan untuk dengan suara dan perkumpulan kita bersama itu akan meringankan beban kita masing-masing dalam kelompok ini. Kita akan membahas persoalan satu demi satu sehingga persoalan ini kita dapat atur, dapat selesaikan dengan lebih baik. Begitu, saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Sobat-sobat, semoga Paskah kali ini membawa spirit kita untuk bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala keegoisan, dan kita berjalan bersama. Dan kami mengucapkan Selamat Paskah.